Halo Pak Mayong, apa kabar? Baik, Briandi. Waduh, ini udah lama banget nih pengen karena banyak banget yang nanyain. Oh, gitu ya? Bukan nanyain Pak Mayong sih sebenarnya. Ini UGM nih kapan mau offline? Itu paling pertanyaan sejuta umat itu. Oh. Entah orang UGM, orang tua murid, mahasiswa jelas ya. Itu aku mau ya udah aku tanyain Pak Mayong aja aku pikir gitu kan. Jadi ini ceritanya gimana nih? Kita gitu ya. Oke. Ceritanya itu maunya ya. Maunya sebenarnya kan semester ini, semester gasal 2021-2022 atau mahasiswa yang angkatan 2021 ini tadinya maunya kan harusnya sudah bauran ya, bauran. Oke. Dikombinasikan kapan dia itu harus daring, kapan dia itu bisa luring ketemu dengan dosennya di kampus. Oke. Tapi kemudian kan kita dapat kondisi spesial tuh ya, PPKM kan, COVID luar biasa, sehingga rencana itu akhirnya tidak terbahas. Betul. Maksudnya bahkan kalau dilihat dari COVID itu bahkan 2021 mungkin boleh dibilang lebih parah. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Iya, lebih dahsyat. Sehingga rencana-rencana yang sudah kita siapkan itu jadi buyar. Oke. Ya bukan buyar maksudnya ya, tim-tim yang sudah dibentuk, kemudian perencanaan-perencanaan yang sudah disusun itu sementara di freeze dulu. Betul. Freeze dulu, kita nunggu PPKM. Kita bahkan bikin video sebenarnya segala macam petunjuk-petunjuk ya, aku ingat itu. Iya, kita sudah siap offline kan pada waktu itu. Betul. Nah sehingga kalau ditanya kapan kita mau offline, ya ayo segera. Gitu kan. Atau maunya ini sebenarnya. Iya, maunya gitu. Ini. Jadi kan dalam satu semester, kita kan semester ini kita masih punya peraturan yang berlaku dari surat edaran rektor. Oke. Yang terakhir bulan April 2021. Siap. Yang menyebutkan bahwa pembelajaran di semester gasal 2021 itu adalah kegiatan belajar mengajar secara bauran. Oke, berarti mengkombinasikan kapan daring, kapan luring. Siap. Setengah semester kemarin, karena kita masih PPKM, kita sudah melaksanakan yang daring. Nah, berarti kita punya kewajiban ini untuk melaksanakan yang luring. Karena SK-nya begitu bunyinya. SK-nya begitu. Nggak bisa ditawar. Oke. Dan belum berubah kan? Betul. Belum ada SK meralat segala macam. Belum ada SK yang baru itu. Tapi setidaknya kita confirm kemarin selama setengah semester itu full online kita masih kan. Kan? Karena memang situasinya begitu ya. Oke. Mungkin agak ke belakang dikit Pak. Sorry, mungkin kan teman-teman ada juga mungkin yang belum tahu, walaupun jangan kan sudah terkenal di dunia pergoesan ya. Saya kasih tahu kenapa Pak Mayong yang kita undang ke sini. Kalau beliau adalah bahasanya kepala kan ya? Kepala PIKA, Pusat Inovasi dan Kajian Akademik, betul? Akademik, ya. Nah, cerita dikit Pak Mayong, apa itu barang itu? Mungkin biar teman-teman tahu. Iya, PIKA itu dibentuk 2015 ya, Bli. Siap. Tugas utamanya itu yang dimandatkan ke PIKA itu adalah memberikan masukan kepada pimpinan universitas. Oke. Kaitannya apa? Kaitannya yang pertama terkait dengan bagaimana strategi implementasi kebijakan dari pemerintah ke UGM. Oke. Kemudian yang kedua, melakukan kajian-kajian bidang akademik terkait dengan perkembangan kekinian saat ini. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengembangkan program-program dan metode-metode pembelajaran yang inovatif. Nah, jadi setidaknya 3 itu yang menjadi mandat dari PIKA. Maka karena ada akademiknya, maka sebenarnya ruang gerak kami itu tidak hanya di bidang pengajaran saja, pembelajaran saja, tapi juga pengabdian kepada masyarakat, penelitian pun itu juga kami dilibatkan juga. Oke, siap. Jadi membantu universitas merumuskan itulah ya, kebijakan inovasi dan segala macam ya. Dan semuanya evidence based. Nah, oleh karena itu kalau kita membuat rekomendasi kebijakan itu mestinya harus ada dasarnya. Maka kita sering bikin survei. Betul. Kajian-kajian. Saya ingat banget tuh salah satu surveinya di awal pandemi itu kan mengatakan misalnya good news-nya adalah semua orang merasa enak lebih simpel. Iya, itu salah satu temuannya walaupun ada juga masalah yang lain gitu ya. Ya jelas lebih simpel lah. Bangun langsung kuliah. Langsung kuliah. Pakai celana pendek. Sebenarnya itu semuanya seneng loh. Kalau mau jujur-jujuran di sisi itunya ya.
Dulu kan saya sering tuh guyon. Wah dulu soalnya kita salah berdoa, saya bilang. Doanya tuh bangun pagi, gimana ya caranya biar bisa langsung ngajar aja gitu. Pernah kan kita mikir gitu kan. Sekarang kejadian loh. Padahal itu sudah difasilitasi oleh Pak Rektor sejak 2018. Nah itu yang mau saya ini tuh. Sebenarnya kan kita sekarang ini rame-rame segala macam ya soal blended gini gitu. Di UGM kan setahu saya tuh udah tuh. Bisa cerita tuh Pak, gimana tuh? Ya, sebenarnya kan urusan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran itu kan di dunia sudah berkembang sangat pesat ya. Betul. Masifnya itu mulai 90-an lah, 1990-an tuh masif luar biasa penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Nah, terus kita melihat bahwa nanti kayaknya peluang ke depan itu kita harus memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi. Iya. Maka terus kita bikin kajian macam-macam kan pada waktu itu. Betul. Akhirnya sampai kita membuat rekomendasi kayaknya UGM perlu untuk mencoba menawarkan bauran. KPM bauran itu sudah ada di kita. 2018. Justru itu sebelum pandemi kita sudah sebelum pandemi introduce itu ya. Sayangnya nggak laku. Benar ini. Sayangnya nggak laku kan? Saya waktu itu ingat Pak. Kan beberapa dosen gitu diundang untuk yang dianggap inilah yang suka-suka keanehan lah gitu. Aku ingat tuh dibikinin account Webex segala macam. Ya. Itu nggak kan sampai semua dosen itu kan kita beri akun Webex ya. Jadi kita ini konfirmasi nih punya Webex bahkan sebelum pandemi kan sebelum pandemi 2018 kita sudah pakai itu. Ya, cuman kemudian karena untuk menuju ke bauran itu bukan perkara mudah. Satu, kita harus menguasai teknologinya. Kedua, kita harus menyiapkan semuanya sejak awal kan gitu ya. Nah, sehingga itu bagi sebagian besar dosen mungkin ribet. Harus bikin video pembelajaran, harus nyiapkan materi, diunggah ke LMS. Bukan hal yang menarik kan gitu. Lebih menarik dosen datang ke kampus kan gitu, langsung duduk di meja, cerita dari A sampai Z. Betul. Apalagi kalau sudah senior dan sudah mumpuni. Wah, nggak usah pakai buku PPT wis. Gitu. Tapi terus kita perlu berterima kasih juga nih kepada COVID dari aspek yang lain ya, dari aspek yang lain. Kita akhirnya dipaksa, kan semua dipaksa nih, dari anak kecil sampai orang tua pun akhirnya harus mengenal teknologi. Istilahnya overnight ya, dalam waktu gitu kan? Iya, langsung. Nah, sehingga kan sekarang dunia berubah. Betul. Sekarang kan semuanya digital in your hand kan. Betul. Semua bisa kita selesaikan dengan teknologi dan teknologi itu dekat dengan kita. Sangat. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bahwa seseorang itu tidak mampu menguasai teknologi. Karena teknologi itu bukan sesuatu yang jauh. Gitu ya. Betul. Teknologi itu sudah dekat kan gitu. Artinya kalau dulu itu dianggap luxury, sekarang need kan. Iya betul. Gitu kan. Dan semua itu akan membutuhkan teknologi dan bisa menggunakan teknologi. Jadi boleh juga dibilang seperti tadi Pak Mayong bilang, walaupun halfly joke ya. Tugasnya Pika ini, Nyun Sewu, dibantu juga nih oleh COVID sebenarnya. Oh iya, dibantu sekali. Akhirnya kan pada waktu awal-awal pandemi itu, kan kami hampir 24 jam itu terus di WA sama dosen. Ini gimana caranya pakai Webex gitu ya. Gitu. Padahal Webex sudah kita langganankan 2 tahun. Iya betul. Ya, jadi ya UGM effortnya cukup besar pada waktu itu untuk berinvestasi kepada Bapak Ibu dosen kan, memberikan fasilitas. Betul. Alhamdulillah masih sempat dipakai karena adanya pandemi. Sampai sekarang kan? Betul. Itu kita kan waktu itu pernah survei itu Pak, di awal pandemi itu. Itu mungkin saya tadi, walaupun tadi saya bilang ada yang mengatakan lebih enak, tapi kan ada juga hasil yang lain. Masih ingat itu apa sih yang paling menonjol dari yang dirasakan mahasiswa, kekurangannya kalau boleh saya bilang, lalu gimana itu kita mengatasi waktu itu? Ya, waktu itu kan kita survei beberapa kali ya. Kita pertama survei itu 3 minggu sejak kita ditetapkan harus daring penuh kan. 3 minggu kita survei bagaimana respon mahasiswa. Ternyata ya semuanya, mahasiswa maupun dosen pun juga merasa kesulitan gitu ya. Kesulitan karena ini teknologi baru. Pastilah. Terus kita dapat UTS kalau nggak salah waktu itu. UTS semuanya harus online kan gitu kan. Sehingga euforia dosen memberikan tugas itu kan luar biasa pada waktu itu. Karena dosen tidak bisa memberikan pelajaran dengan online kan gitu ya. Padahal sudah ada Webex dan kawan-kawannya gitu. Betul, ingat banget saya.
Nah, setelah artinya bahkan aku nggak bisa ngajar, kasih tugas. Itu solusi yang paling enak buat dosen tapi menyengsarakan bagi mahasiswa. Betul. Tapi sebenarnya nggak juga, Bli. Yeah. Kalau kita lihat dari standar nasional pendidikan tinggi, satu SKS itu kan komposisinya 50 menit tatap muka. Proses belajar ya, tatap muka. 60 menit belajar mandiri dan 60 menit itu belajar terstruktur. Nah, selama ini kita fokusnya mungkin ke 50 menitnya itu kan gitu. Setuju. Seminggu saya ngajar mata kuliah 2 SKS ya, berarti cuma 2 kali 50 menit. Yang 2 kali 60 dan 2 kali 60 lainnya itu nggak diperhatiin. Sehingga mahasiswa masih bisa berkeliaran kemana-mana, masih bisa main, masih bisa kongko, masih bisa seneng-seneng kan gitu. Nah, ketika pandemi COVID, seolah-olah dosen memfungsikan gitu kan. Menunaikan tugasnya yang memberikan tugas itu tadi. Belajar mandiri dan tugas terstruktur. Kaget kan? Betul. Yang biasanya nggak dikasih tugas, sekarang dikasih tugas. Padahal harusnya itu kan tiap minggu dikasih. Siap. Sebagai dorongan untuk mahasiswa itu belajar mandiri kan gitu. Berarti yang bikin kaget itu perubahan kan? Perubahan. Padahal sebenarnya itu yang benar. Yang benar ya. Jadi COVID itu membenarkan. Waduh. Boleh. Membenarkan bagaimana proses pembelajaran yang seharusnya gitu. Itu kan sudah didesain padahal. Siap. Cuman kita selama ini kan terlena. Fokus kita masuk kelas, ketemu dengan mahasiswa, selesai gitu. Betul. Setelah itu kan nggak ada interaksi sama sekali. Betul. Walaupun mungkin kita kadang-kadang memang mengatakan di depan gitu ya. Bahwa satu SKS sebenarnya adalah begini. Cuman kan belajar terstrukturnya itu tidak pernah kita benar-benar strukturkan. Betul. Tidak pernah kita dampingi juga. Juga. Ya. Oke. Oh. Begitu dibenarkan jalurnya oleh COVID terus kemudian jadi heboh kan? Iya, terus jadi heboh. Mahasiswanya heboh, dosennya juga heboh kan gitu. Karena kan kalau ngasih tugas harus ngoreksi, Pak. Iya, betul. Koreksinya banyak kan gitu kan. Termasuk kita waktu itu survei setelah ujian akhir semester ya. Yang pertama di masa pandemi itu kan juga gitu. Keluhan dari mahasiswa itu dosen terlalu banyak memberikan tugas. Terus dosen pun juga merasa kesulitan untuk bisa berkomunikasi dan menyampaikan materinya kepada mahasiswa dengan baik. Karena mungkin cara penyampaiannya kan jadi canggung ya. Yang tadinya bisa engagementnya bisa langsung dapat ketika di dalam kelas. Karena atmosfernya itu sudah interaksinya enak gitu, tahu-tahu cuman sekotak. Itu pun off cam lagi, Pak. Itu pun off cam ya. Tinggal rebahan. Betul. Atau kalaupun nyun saya nih, kalaupun misal di rumah mahasiswanya gini-gini, kita kan nggak tahu soalnya. Kalau di kelas tadinya, at least kita lihat lah gini-gini dia kan, kita merasa itu diterima. Sekarang kan kita jadi sulit gitu intinya. Kita ngajar 50 mahasiswa, yang on cam cuma 4 kan gitu. Yang lainnya cuma namanya aja kan. Betul. Itu lumayan Pak, ada 4. Tempatku kadang-kadang nggak ada. Karena memang kebetulan gini ya, kita kan ya mencoba berbaik hati lah ya. Wah nanti suruh on cam tuh ya macam-macam lah, kota lah, ini itu gitu kan. Kita kadang juga tidak mau tertuduh menzolimi tuh. Jadi ya sudah saya bilang gitu. Ya kalau memang kalian mau on cam bagus, kalau enggak ya jelas nggak ada yang mau on cam lah kalau sudah kita perintah begitu kan. Tapi di beberapa fakultas di tempat kita ada yang mewajibkan on cam, Bli. Betul, aku tahu itu dan nyun sewu saya sih nggak tega ya terus terang aja. Ya mungkin ini ya bisa memetakan ya kira-kira karena memang audiensnya ada di mana, kemudian seberapa mampu gitu. Jadi artinya beberapa kan survei kemudian ya beberapa kendala itu termasuk itu tadi kan euforia tugas segala macam itu ada nggak yang kita lakukan untuk kemudian ini Pak mengintervensi itu secara positif lah gitu. Nah setelah kita tahu berbagai macam kekurangan itu, terus tentunya kita berusaha untuk mencari solusinya kan ya. Sebenarnya itu sudah mulai kita rintis sebelum ada pandemi itu kan kita sudah sering melakukan pendampingan ya pelatihan dosen untuk memanfaatkan learning management system kita yaitu kita punya ELO kan gitu. Terus bagaimana membuat video pembelajaran, membuat video dokumenter yang bisa digunakan untuk pembelajaran kan gitu. Kan semua sudah kita bekal sebenarnya sudah punya. Jadi UGM tidak mulai dari nol ya. Kita sudah merintis sejak tahun 2016-17 itu sudah mulai kita rintis ke arah sana. Nah, sehingga ketika ada pandemi itu kemudian kita intensifkan saja sebenarnya. Apa yang sudah ada itu tinggal kita turn on kan lagi atau volumenya ditambah lah.
Atau dengan kata lain sekarang tanpa kita terlalu mengatakan ini penting, yang lain kan kemudian melihat ini penting ternyata. Itu penting. Nah, jadi, karena semua melihat itu penting sehingga semua butuh. Betul. Nah, ketika semua butuh, semua juga butuh jawaban kan. Sehingga semua jawabannya mencarinya ke kami pada waktu itu ya. Sehingga kami juga cukup senang dengan direpoti, karena dengan direpoti itu akhirnya kami kan tahu apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dosen. Betul. Gitu ya. Nah, sehingga kita bikin banyak tutorial. Right. Baik itu dalam bentuk PDF, dalam bentuk video, semuanya ada. Siap. Nah, kita minta bantuan teman-teman dosen yang lain yang suka ngulik Elok itu bikin video tutorial, itu kita manfaatkan. Jadi sekarang ya udah lengkap lah, nggak ada alasan lagi seorang dosen di UGM itu tidak bisa melakukan pembelajaran secara bauran atau menggunakan learning management system yang ada. Sorry Pak, mungkin ada juga teman yang nggak tahu Elok itu apa, mungkin bisa dijelasin? Ya, jadi sebenarnya di UGM itu kita sudah mulai mengembangkan learning management system atau sistem manajemen pembelajaran itu sejak 2004. Mungkin Bli Andi ingat dulu ada Elisa. Ya, Elisa itu sudah mulai dikembangkan ketika belum banyak orang itu ngomongin tentang LMS. Betul. Gitu kan. Jadinya itu sangat customized. Kita butuh apa dibikin gitu kan. Butuh apa lagi dibikin gitu. Jadi lama-lama tumbuh gitu. Tapi pertumbuhan itu tidak bisa mengimbangi teknologi. Siap. Karena teknologi itu sifatnya masif, sementara ini kan customize-nya itu sangat lambat gitu. Sehingga kita butuh satu sistem yang lebih adaptif terhadap konektivitas dengan sistem yang lain. Kemudian dia itu mudah untuk diupdate, mudah untuk dimasukkan berbagai macam sistem baru gitu ya. Akhirnya kita switch dari tadinya Elisa menjadi Elok. Elok itu satu LMS baru yang kita launching 2017 ya. Itu basisnya Moodle. Kenapa kita pilih Moodle? Karena dia gratis. Karena dia gratis maka banyak orang yang berkontribusi untuk mengembangkan. Berarti open source artinya. Open source. Sehingga itu yang hasil analisis kami itu bisa mudah untuk dikonekkan dengan banyak LMS. Sorry Pak, berarti Elok itu kita bangun sendiri berdasarkan Moodle itu ya? Iya, jadi kita gunakan Moodle terus kita setup untuk Elok ya. Sampai sekarang. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini akhirnya banyak dosen yang menggunakan Elok kan. Kalau dulu kita promo agar menggunakan aja nggak gampang. Nggak gampang, malah harus dikasih insentif kan. Nah, kasih sekian puluh juta untuk pakai itu. Sekarang semua butuh. Gitu. Nah, sehingga kemarin per akhir September itu tercatat sekitar 8.000 courses ada di Elok. Siap. 8.000 courses, 8.000 sekian lah. Itu dikelola dan kalau kita lihat tuh memang ini sekali tuh, lengkap sekali fiturnya. Nah, kita pakai. Kelengkapan itu itu juga bertumbuh. Jadi karena ada orang pakai, terus saya butuh assessment pakai metode ini gitu kan. Ya sudah, kita instalkan. Jadi lama-lama kan lengkap sendiri. Betul. Jadi semakin banyak digunakan, semakin banyak dikomplain. Itu Elok akan semakin kuat, semakin bagus. Sistemnya kan gitu. Karena alasan untuk improvement jadi banyak kan. Kalau ada yang pakai kan. Kalau enggak kan kita merasa ini cukup lah gitu. Ternyata dipakai banyak orang. Oh, ini harus tambah ini. Jadi sekarang lengkap. Sip. Saya jelas pengguna Elok gitu ya. Walaupun saya tidak mengeksplor semua feature karena memang itu banyak banget ya. Ternyata kalau kita betul-betul bisa itu ada beberapa teman yang saya lihat tuh rajin banget ngulik, membuatkan video tuh. Mantap sekali. Luar biasa. Keren. Saya aja malah nggak bisa ngikutin sekarang saking banyaknya itu. Tapi memang kita kan based on kebutuhan, lalu nature belajar kita masing-masing kan berbeda gitu. Kalau di teknik mungkin berbeda, lalu di sosial berbeda gitu kan. Tapi itu menurut saya tuh sangat akomodatif gitu ininya. Ini Pak, tadi kan bicara soal hibah gitu, tadi dukungan lah, jadi video pembelajaran segala macam. Itu kan juga Pika menyiapkan itu sebenarnya dari dulu kan. Bagaimana dosen UGM itu didorong untuk berinovasi. Bisa cerita Pak, itu apa aja yang kita sudah lakukan dari dulu sampai sekarang? Sebenarnya itu karena ada kebijakan dari pimpinan ya. Kebijakan pimpinan itu menyebutkan bahwa pengetahuan yang ada di UGM itu tidak boleh eksklusif. Ini penting nih. Hanya
bisa dimiliki atau diperoleh oleh mereka yang berafiliasi dengan UGM. Katakanlah yang punya KTM aja lah ya. Gitu. Tapi kebijakannya adalah bahwa semua pengetahuan dan informasi di UGM itu harus bersifat inklusif. Semua orang apapun itu berhak untuk mendapatkannya. Oke. Nah, berarti ini kan mendukung pembelajaran sepanjang hayat kan, pembelajaran sepanjang hayat kan. Betul. Nah, sehingga kita rubah strategi. Berarti ini Bapak Ibu dosen itu tidak cukup lagi pengetahuan yang dimiliki itu hanya bisa didiseminasikan dalam bentuk misalnya publikasi jurnal ilmiah gitu ya. Siap. Meskipun di satu sisi itu memang itu harus dilakukan, tapi di sisi lain kan itu sangat spesifik orang yang akan menikmati hasil pengetahuan itu. Eksklusif, Pak. Ya, kalau guyon kita dulu kan gini, yang baca jurnal paling 5 orang. Nah, ya 6 lah sama penulisnya kan. Ya. Yang lainnya enggak. Yang lainnya hanya baca judulnya aja kan itu. Ya, kemudian itu yang kita dorong supaya pengetahuan-pengetahuan itu kita kemas dalam bentuk lain. Asik. Bentuk lainnya apa? Bentuk lainnya ya mulai dari kalau dosen itu pengen menyajikan dalam bentuk website, kan sudah kita fasilitasi dengan membuat website Menara Ilmu. Ya, kelompok-kelompok dosen peneliti betul. Dia mendeseminasikan dengan website itu. Terus kalau dosen-dosen itu suka membuat dalam bentuk audiovisual, fasilitasi untuk pelatihan kan kita setiap tahun kan 3 kali ya. Betul. Paling nggak 3 kali kita bikin pelatihan pembuatan video untuk Bapak Ibu dosen. Ya. Tidak hanya pelatihan juga grant kan gitu ya. Ya, tentunya grant. Itu juga menarik, Ibli. Dulu di awal kita fasilitasi ini 2017-an, 16-17 itu kita buka slot. Kita punya slot katakanlah 40 ya. 40 grant. Kita latih Bapak Ibu dosen yang dilatih 80 misalnya. Oke, siapa yang mau mengembangkan ini dalam bentuk video gitu ya? Silahkan submit proposal. Gitu ya. Sebenarnya bukan proposal, hanya komitmen aja bahwa saya akan mengembangkan gitu kan. Yang submit hanya 20. Separuhnya kan gitu. Separuh dari kuota ya. Separuhnya. Nggak laku kan istilahnya. Iya, laku. Tapi kalau pelatihan banyak yang datang gitu. Oke. Terus lama-lama kita rubah strateginya. Yang kita ajak untuk ikut pelatihan tuh dosen-dosen muda aja gitu. Oke. Meskipun dosen muda itu nanti mereka terampil dalam pemanfaatan teknologinya, ilmunya itu dari dosen seniornya kan gitu. Maunya kan gitu. Iya. Dan lumayan efektif. Banyak yang apply gitu. Kita buka slot 50, yang daftar 50. Lumayan lah. Lumayan kan. Dari tahun ke tahun meningkat gitu kan. Sampai 2 tahun terakhir ini kita buka slot 100, yang daftar 300. Oh, wow. Gitu kan. Nah, sehingga selamat, laris manis sih. Laris manis ya. Tapi juga teman-teman banyak yang protes juga. Pak Mayong, ini saya biasanya dapat ini grantnya untuk video dokumenter, kok tahun ini nggak dapat gitu. Ya dulu kan nggak ada kompetitor. Sekarang kan saingannya banyak kan gitu. Jadi harus kita seleksi juga kan. Berarti memang betul-betul kelihatan itu ya? Ya. Grafik peningkatan itu ya? Iya, jadi grafiknya lumayan. Berarti kan itu menunjukkan kebutuhan ya. Iya. Kebutuhan. Dan yang terakhir ini menurut saya tuh lebih kompetitif lagi dalam arti kalau tidak salah ya yang diikuti belakangan ini kan dikerjakan dulu lalu nanti sampai hasil akhir yang keren itu baru kemudian diputuskan gitu kan? Iya, karena itu aja banyak yang ikut loh. Itu aja banyak yang ikut. Luar biasa. Mas justru tambah banyak yang ikut kan gitu. Karena ada tantangannya. Bisa dijelasin gitu Pak. Itu menarik tuh soalnya. Iya. Kalau dulu kan kita siapa yang mau, kita beri dananya, silahkan dibuat gitu kan. Nah, ketika dibuat itu kadang-kadang kan mungkin karena kesibukan gitu ya, mungkin hasilnya kurang maksimal. Padahal kita lihat sebenarnya bisa maksimal gitu. Cuman mungkin karena masih kurang fokus atau apa gitu ya. Timnya sudah bagus ya. Tapi dari sisi kontennya kok kayaknya kurang menggigit gitu. Kita coba balik lah. Kenapa kita balik menjadi insentif? Karena sekarang di UGM itu hampir mungkin sudah semua fakultas itu memiliki infrastruktur yang mendukung untuk memproduksi video. Alatnya ada, kan? Ruangnya juga ada, studio mini juga banyak di fakultas. Timnya juga kita latih terus. Iya, karena itu udah reguler dari reguler kan sekarang tiap fakultas sudah punya itu tim audiovisual kan sudah ada kan gitu.
Nah otomatis kan nggak perlu modal. Oke. Ya kan? Nggak perlu dimodali lagi gitu loh. Yeah. Artinya mereka sistem sudah ada, orang juga sudah ada gitu kan. Tinggal ilmu yang dimiliki itu dituangkan saja. Nah sehingga kami rubah strategi. Kalau gitu kita berikan penghargaan atas mereka yang mengerjakan itu. Dan itu banyak yang ikut loh ya. Malah tambah banyak gitu. Artinya kan bisa dibayangkan itu satu mesti hasilnya ya relatif akan baik karena orang tuh niat kan melakukan itu kan untuk ini karena dia bukan sesuatu yang dapat di awal lalu dia kerjakan seperti tadi gitu ya. Nah jadinya sekarang ya mungkin ada unsur was-was juga, wah ini kalau saya nggak maksimal bikinnya nanti nggak dapat insentif kan gitu. Betul, karena kompetisinya kan tinggi kan. Akhirnya ya. Dan saya tuh memang ya di grup itu ya semangat lah pokoknya dengan berbagai inovasi. Jadi mudah-mudahan. Oke Pak, itu tadi soal ini ya. Kan ada beberapa ini ya. Pokoknya di masa pandemi ini kan pasti naik turun tuh Pak. Dulu kita melihat ini karena semangat. Ada hal baru. Gitu. Pika meneliti nggak itu? Misal gimana terjadi di tengah tahun, di tengah itu ada semacam gimana tuh gelombangnya turun semangatnya atau gimana sih melihat? Iya. Makanya itu kan selalu kita pantau ya dengan survei-survei ya. Siap. Termasuk 1 tahun setelah kita daring itu bagaimana gitu. Data kita yang terakhir itu 1 tahun setelah daring itu ternyata mahasiswa itu hanya 13% yang merasa nyaman kalau pembelajaran itu secara daring penuh. Sementara 68% itu dia butuh bauran, campuran, dan sisanya itu dia butuh ketemu langsung di kelas penuh. Pokoknya offline. Ya, pokoknya offline, nggak mau daring gitu ya. Itu stres ya, Pak. Nah, ya mungkin termasuk juga keterbatasan akses kan? Iya, betul. Gitu. Nah, otomatis bahwa pembelajaran daring itu sebagus apapun itu bagi mahasiswa belum bisa memenuhi ekspektasi untuk memenuhi kompetensi yang diharapkan. Setuju. Hasilnya dari survei dosen pun juga demikian. Kan ya lumayan lah populasi responden kita kan sekitar 20-25% dari populasi ya. Kalau mahasiswa kita punya 50.000 ya data kita 12.000 responden kan sudah cukup. Sangat cukupnya. Dosen juga demikian. Iya. Dosen pun juga gitu. 78% ketika kita tanya pembelajaran semester gasal 2021 kan surveinya semester lalu ya. Itu yang diinginkan model seperti apa? Bauran. 78% bilangnya bauran kan gitu. Artinya sebenarnya itu menjadi dasar kenapa Pak Rektor membuat kebijakan bahwa semester gasal itu harus bauran. Ya. Semuanya berdasarkan memang data kan. Ya, evidence based gitu ya. Oh, gitu. jadi itu yang terjadi ya. Artinya sebenarnya semuanya kita ini sudah lelah lah boleh dibilang. Maksud di dalam situ ya. Hanya saja memang situasinya begitu ya, Pak ya. Kalau jenengan kan juga sama tuh. Bidang-bidang ilmu yang memerlukan lapangan lah. Iya. Praktikum lah. Itu lebih repot lagi tuh kan urusannya kan. Ya PR-nya banyak kan. Jadi kita punya utang banyak. Tadi saya sampaikan ke Bli Andi. Di kehutanan itu 1,5 tahun ini kita punya tunggakan praktek lapangan yang banyak. Makanya begitu ada kemungkinan itu izin untuk bisa bauran, kemudian level PPKM kita sudah turun, langsung gas. Jadi mulai minggu kemarin itu di kehutanan itu sudah mulai praktek semua. Semua mahasiswa 2021, 2020, 2019 itu udah di Jogja semua, Bli. Udah di Jogja semua dan mereka praktek semua sekarang di lapangan. Oh gitu ya. Iya, dengan pengaturan tentunya betul, ya. Kita bikin sistem pengaturan yang prokesnya itu bisa terjamin. Siap. Maka terkendali itu tadi. Iya. Oh ya, istilahnya apa itu? PTM terkendali. Ya. PTM terkendali. Ya. Tidak cukup hanya terbatas. Karena kalau terbatas kan identiknya dengan angka, jumlah. Iya. Dibatasi aja gitu kan. Tapi kalau terkendali kan kita nggak hanya bicara jumlah. Diatur juga kemampuan kita itu berapa sebenarnya, yang dibutuhkan itu berapa. Betul. Makanya yang membedakan antara PTM terbatas yang dilakukan beberapa perguruan tinggi yang sudah jalan dengan PTM terkendali yang kita rancang itu adalah di PTM terkendali itu saat ini semua fakultas itu membuat peta
semester ini setelah UTS mata kuliah apa saja yang membutuhkan luring. Oh, oke. Jadi tidak semua. Yes. Nggak semua mata kuliah itu mungkin perlu luring. Gitu ya. Setuju. Terus luringnya pun berapa kali? Tidak semua harus setelah UTS semua harus luring. Nggak seperti itu. Okay. Kalau yang dibutuhkan itu hanya 2 kali, ya disiapkan 2 kali. Kalau saya butuhnya dalam semester ini saya butuh ketemu 4 kali. Ya berarti nanti fakultas dan prodi yang mengatur jadwal untuk memfasilitasi luring 4 kali untuk mata kuliah X. Oke. Itu nanti dikembalikan kepada prodi ya Pak ya? Dikembalikan kepada prodi dan dikembalikan kepada pengampu mata kuliah. Ya, karena mereka yang betul-betul mengerti dan tahu kebutuhannya kan. Iya. Jadi tidak seperti SMP, SMA sekarang ya kan. Seminggu masuk, seminggu enggak. Enggak, belum tentu bisa begitu. Atau belum tentu harus begitu kan. Belum tentu harus begitu. Ini Pak, kita kan bicara hybrid sekarang ya. Hybrid itu kan yang saya bayangkan adalah orang ngajar di kelas, dosen, lalu ada juga yang menonton di rumah kan, lewat Zoom segala macam. Kan begitu yang saya bayangkan. Betul kan begitu maksudnya? Ada streamingnya. Ada streamingnya. Nah itu gimana tuh Pak kita menyiapkan itu? Terus terang saya ya kebayang sih ya, tapi itu apakah di UGM tuh ada standar yang memang harus begini begitu atau gimana Pak? Ya, begitu ada kebijakan semester kasal itu boleh bauran, itu kami sebenarnya sudah menyiapkan beberapa rekomendasi kepada fakultas. Siap. Kalau kelasnya tuh ingin dibuat untuk bauran, kan prinsipnya nanti ada yang di kelas. Ada yang streaming lihat di rumah masing-masing. Itu kita berikan beberapa pilihan rekomendasi. Ini pakai alat ini loh. Kalau kelasnya model seperti ini, luasnya sekian, itu kameranya pakai ini, nanti pakai ini gitu. Sudah kita berikan sebenarnya. Oke, siap. Jadi fakultas tinggal ya kalau itu dirasa bisa dijadikan rujukan, ya monggo silakan digunakan. Atau mungkin mereka menggunakan yang lain sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Dan yang menariknya di beberapa fakultas di tempat kita itu kan sudah ada yang mulai implementasi seperti itu. Bahkan ada yang dosen itu saya ngajarnya daring, tapi saya maunya ngajar di kelas, nggak di rumah, nggak kayak kita kan di rumah gitu. Jadi beliau datang ke kampus, masuk ke ruang kelas, ada papan tulis besar gitu, ngajar dari situ. Nah terus karena butuhnya seperti itu, maka kan otomatis butuh alat untuk streaming juga kan. Nah, beberapa fakultas itu malah sudah menganalisis sebenarnya daripada beli kamera yang khusus untuk webcam itu, mendingan beli HP yang 2-3 jutaan aja gitu. Katanya kualitasnya lebih bagus. Menarik juga ini ya. Itu kan hasil uji coba juga bagi teman-teman itu. Jadi pakai HP saja. Kemudian dan itu streaming kan? Ya. Cuman nanti masalahnya adalah di suaranya. Maka perlu tambahan external mic. Artinya HP itu udah katakan Zoom gitu ya, online di Zoom, udah langsung aja gitu kan itu. Langsung aja. Tinggal nanti suara dosen yang di depan tuh harus masuk dengan baik ke situ. Berarti kan mungkin perlu apa tuh? External microphone mungkin gitu ya. Sebenarnya pakai external microphone kan sudah cukup ya. Atau yang semi gun lah, tapi nggak terlalu gede karena untuk itu gitu ya. Maka kan tergantung ruang kelasnya yang digunakan. Betul. Kalau ruang kelasnya besar ya mungkin perlu alat yang tambah untuk suaranya. Kalau saya misalnya gini Pak, saya ngajar di kelas itu kan jarang banget pakai papan tulis misalnya. Ini kayaknya lebih gampang nih, karena semuanya lewat PowerPoint. Berarti kan komputer saya itu tinggal online di Zoom aja, kan gitu tuh. Lalu laptop itu nyorot ke LCD, sehingga anak-anak di kelas ngelihatnya di LCD, dan saya yang di rumah ya langsung ngelihatnya yang di share itu di Zoom ya. Sebenarnya kan mudah beli. Betul. Artinya sebenarnya kita tidak perlu, ya katakanlah tidak perlu investasi terlalu besar kalau hanya untuk seperti itu gitu ya. Betul. Selama ini kan kita membayangkan wah teknologi itu harus beli yang mahal gitu kan. Ternyata sekarang semua ya itu tadi. Pakai HP 2 jutaan aja cukup kok gitu. Ya. Nanti saya bayangkan berarti begini ya. Kalau katakan saya di kelas itu laptop kayak tadi ya. Berarti yang saya khawatirkan paling cuma suaranya itu aja. Karena kita kan mau jalan-jalan di kelasnya. Jalan-jalan di kelas sehingga suara saya benar-benar harus masuk ke laptop. Agar nanti yang di rumah tuh suaranya jernih kan itu yang paling penting sebenarnya.
itu aja. Dan itu tentu bisa diatasi dengan ini. Bisa diatasi. Kalau udah niat aja gitu kan. Atau sebenarnya sih anggap saja seperti biasa ngajar pakai mic. Pakai mic juga bisa, gitu. Kan nanti masuk juga. Ya, masuk walaupun memasuknya ini mungkin yang nanti perlu diakalin dikit agar masuk itu benar-benar bukan gini maksud saya. Bukan mendengar suara gema dari ini speaker one gitu ya. Tapi betul-betul gitu ya. Dan itu kan sebenarnya sih tidak ribet lah itu urusannya. Ya. Oke. Sekarang teknologi itu kan bisa dijadikan sangat sederhana kan. Betul sekali. Enggak kayak dulu harus sudah speknya terbatas, mereknya terbatas kan gitu. Betul. Atau gini Pak, ada yang guyon sih tapi ini ya. Gimana kalau baurannya itu gini? Ada 4-5 orang atau 10 mahasiswa masuk memang dia di kelas. Tapi dosennya ngajarnya di rumah. Boleh juga, ya kan? Kan bauran itu tidak pernah disyaratkan yang membaur adalah dosen dan mahasiswanya. Iya. Yang membaur adalah mahasiswanya di kelas. Iya. Dia masuk kelas memang, jadi dia nonton. Dosennya di rumah. Misalnya gitu ya. Tapi diskusi itu menjadi lebih bagus misalnya itu loh. Itu ini aja. Itu sebenarnya memenuhi juga prinsip untuk baurannya ya, karena yang membaur adalah antar mahasiswanya. Jadi meningkatkan interaksi antara mahasiswa gitu ya. Tapi masih ada PR-nya nih Mas ya. Interaksi dosen dengan mahasiswanya masih belum terpenuhi. Betul. Gitu. Itu yang kemudian mensyaratkan kenapa itu menjadi. Walaupun kalau saya dulu nih sebelum kita ngomong-ngomong soal belum pandemi segala macam ya, saya kan ingat tuh 2007 saya udah pernah nyoba ngajar di kelas tapi. Jadi saya waktu itu ada di US. Kelasnya seperti karena waktu itu kan memang kelas biasa. Saya hadir lewat Skype Pak waktu itu Pak. Skype ya. Skype ya dan sudah canggih itu. Sudah canggih jauh itu. Jadi yang benar-benar yang ada di kelas adalah mahasiswa, dosennya yang dari luar. Itu kan juga salah satu ya di zaman itu ya itu metode kan gitu kan metode itu. Iya. Prinsipnya bauran itu kan untuk meningkatkan interaksi, menguatkan engagement, baik itu dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Siap. Prinsipnya kan di situ. Kalau itu bisa terpenuhi dengan cara apapun, betul. Monggo saja. Karena itu yang selama ini persoalannya kan. Masalah kan. Ini Pak, kita balik ke sebelum bauran nih kan. Jadi kan ya kita semua sudah mengajar 1,5 tahun kira-kira. Apa pengalaman paling lucu Pak? Atau paling? Pengalaman paling lucu tuh ini. Ya itu tadi ya, kita ngajar gitu kan. Sudah semangat, antusias kan, kita nyiapin PPT, sudah update terus kan gitu, tugas dosen gitu kan. Mahasiswanya juga antusias gitu. Selesai kuliah, sudah ya selesai gitu, pamitan gitu. Oke, terima kasih Pak Mayong. Pada sign out, pada leave. Tersisa separuh. Apa maknanya itu? Ini separuh enggak leave. Ternyata separuh rebahan mungkin ya. Ada yang nyuci baju mungkin kan gitu. Atau rebahan terus bablas bisa juga. Jadi itu salah satu strategi untuk hiburan untuk dosen kan, untuk melihat bagaimana sebenarnya apakah kuliah kita itu menarik atau tidak kan. Exactly, setuju banget itu saya. Iya, itu sebenarnya bisa untuk evaluasi diri. Kita kadang juga tuh, saya tungguin tuh biasanya. Tapi kan pas kita nungguin tuh kan khawatir Pak. Nanti kalau banyak yang nggak live gimana? Sedih betul gitu kan. Berarti selama tadi saya ngomong itu siapa yang dengerin? Siapa yang dengerin kan? Makanya terus kita atur strategi kan. Setiap 10 menit jeda. Kita bikin interaksi dengan mahasiswa. Iya. Ditanya random gitu kan. Gitu ya. Atau diminta open video sebentar gitu paling gitu. Iya. Ya pembelajaran daring itu tidak boleh disamakan dengan pembelajaran luring. Saya setuju nih. Ya. Kebanyakan kesalahan kita saat ini itu adalah pembelajaran daring itu adalah pembelajaran luring yang di online kan. Pas. Ya kan, luring yang di online kan. Padahal nggak bisa seperti itu. Betul gitu ya. Ada banyak keterbatasan di dalam pembelajaran daring sehingga kita harus merubah. Apa yang dirubah? Ya kalau selama ini kita merasa di kelas itu kita memberikan materi. Ya materi itu kan tidak harus diberikan langsung. Betul. Kita bisa rubah dalam bentuk video dulu, rekaman, dosen rekam ngajar, atau mungkin dalam bentuk teks gitu ya. Itu kan bisa kita berikan dulu kepada mahasiswa. Betul. Melalui LMS kita supaya mereka pelajari dulu.
Betul. Kemudian nanti di kelas itu justru kita melakukan verifikasi. Gimana hasil nonton videonya, gimana hasil mencari sumber belajar yang disediakan dosen maupun sumber belajar eksternal yang mereka browsing sendiri. Gitu. Apa yang bisa kita simpulkan untuk menjadi sebuah pengetahuan baru. Kan di situ esensinya. Setuju. Jadi tidak luring yang di online kan. Ya, nah, termasuk dalam konteks absen juga Pak ini. Kalau menurut saya nggak tahu nih jenengan beda apa sama pendapatan dengan saya. Saya termasuk tidak begitu. I'm not a big fans of absen terus. Di sekarang loh di online loh. Kan online. Konsepnya itu harusnya tuh materinya accessible anytime anywhere. Itu yang saya pikir pertama. Jadi nggak relevan absen itu. Kira-kira gitu lah. Walaupun saya sih tetap melakukan ya, maksudnya itu administratif ya. Menurut Pak Mayang gimana tuh Pak? Saya setuju. Jadi absen itu kan salah satu wujud dari proses pembelajaran secara luring. Yes. Betul banget. Iya kan? Betul. Luring kan pakai itu. Termasuk menyelenggarakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu kan warisan pembelajaran luring. Sebenarnya lah begitu. Sebenarnya begitu, ya kan? Yang dalam dunia pembelajaran daring itu bukan UTS dan UAS yang kita andalkan, tapi adalah bagaimana kita memastikan bahwa mahasiswa itu menguasai capaian pembelajaran yang sudah kita rancang. Misalnya Beli Andi mata kuliahnya ada 5 CPMK. Bisa saja nanti CPMK 1 selesai di-assess. Bentuknya apa aja silahkan. Dapat nilai kan? CPMK 2 selesai di-assess. Sampai CPMK 5. Pertanyaannya, kalau seperti itu, apakah masih perlu UTS dan UAS? Gitu kan? Nah, cuman kan UTS dan UAS itu kan aktivitas administrasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu. Jadi oke lah. Itu kan menarik kan Pak ya. Artinya ketika kita punya satu kebijakan yang sebenarnya kita usahakan untuk beradaptasi segala macam, tapi kemudian ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan lain, betul ya? Ada sesuatu yang lain harus kita pertimbangkan. Seperti tadi, kalau kita ngomongnya mungkin dalam bahasa sederhana itu tradisinya begitu. Tradisinya begitu. Walaupun sebenarnya tradisi itu kan jelas ada kaitannya dengan itu tadi ya. Hajat hidup orang banyak segala macam. Nah, itu kan masih tradisinya kan masih tradisi luring. Siap. Ini menarik sekali. Belum ekosistem administrasi untuk daring. Betul. Nah, jadi penyesuaian untuk pembelajaran bauran nanti atau pembelajaran daring itu tidak hanya pada bagaimana metode pembelajarannya saja. Administrasinya juga begitu. Termasuk absen itu kan bagian dari administrasi. Persis. Jadi yang saya bayangkan itu begini Pak, absen kan adalah sebenarnya salah satu jalan menuju keberhasilan. Tapi tiba-tiba absen menjadi indikator keberhasilan. Iya betul. Kalau hadir 75%, maka dia berhak untuk mendapatkan nilai yang tertinggi kan gitu. Betul. Tapi saya suka nih, at least misalnya kita di level pemikiran, konsep tuh menurut saya tuh harus ke arah sana Pak. Saya juga tahu nih tidak akan mudah kemudian itu diubah tiba-tiba. Saya juga tahu itu ya. Tapi at least kan harus ke arah situ kan Pak ya. Iya, tapi kan gini Bli. Ke depan kita kan tidak mungkin meninggalkan penguasaan teknologi kita dalam pembelajaran. Oke, artinya kita kan sudah terbiasa nih menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Nggak mungkin kan, misalnya tahun depan udah kita kembali luring. Seperti itu gitu ya maksudnya. Seperti dulu sebelum ada pandemi. Menurut saya itu kemungkinan sangat kecil. Sorry Pak, yang saya pikirin tuh bangun paginya itu Pak. Terus terang aja. Iya ya. Masih harus ke kampus juga kan gitu. Nah sehingga yang paling memungkinkan untuk era kenormalan berikutnya. Jadi bukan baru lagi ya. Udah setahun kok baru terus beli. Ya berikutnya lah. Kenormalan berikutnya gitu ya. Bukan kenormalan baru lagi. Kota baru juga nggak baru-baru amat. Udah nggak baru amat. Kenormalan berikutnya itu kita pola pembelajarannya bauran. Dan itu akan menjadi praktik baru kan artinya yang standar di saat itu gitu, bukan lagi karena
ini itu gitu kan. Betul. Dosen sudah merasakan nikmatnya daring. Ya. Mahasiswa juga demikian. Betul sekali. Tapi pada kondisi tertentu, itu dosen pasti bisa merasakan saya harus ketemu dengan mahasiswa. Exactly. Dan itu kan tergantung saya dari nature ilmunya segala macam gitu. Kalau saya di orang teknik tentu lebih banyak kebutuhan offline itu misalnya karena menggunakan alat segala macam. Iya, kalau teman-teman di sosial tentu beda lagi ceritanya gitu Pak ya. Iya. Ya itu tadi terus terang saya kan guyon di kelas. Kamu pengen nggak hidup berjalan normal? Saya bilang gitu. Semua 100% menjawab pengen. Iya. Lalu pertanyaan kedua saya gini. Apakah kamu pengen bangun jam 5 pagi lalu mandi, lalu naik motor 30 menit macet-macet karena jam 7 udah ada kelas. Di kelas. 90% mengatakan tidak mau. Nah itu. Jadi, normal yang mana yang dimaksud tadi? Itu makanya kita nggak akan mungkin meninggalkan penuh kemampuan kita untuk menjalankan pembelajaran secara daring. Siap. Kita pasti akan tetap menggunakan itu. Cuman menggunakannya sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Yes. Jadi seterusnya pasti bauran. Setuju Pak, setuju. Iya, termasuk juga kita mengefektifkan waktu kita berinteraksi dengan mahasiswa. Iya. Survei kita kan menyebutkan bahwa mahasiswa itu merasa nyaman. Nyaman itu dalam artian dia bisa menerima materi yang diberikan oleh dosen ketika daring. Iya. Itu durasinya hanya 30 sampai 60 menit. Betul Pak. Di luar dari itu mereka sudah nggak mampu lagi untuk menerima materi dari dosen. Betul. Jadi kita sudah tahu artinya off cam itu kan tadi kan? Iya. Kita ditinggal kemana? Iya. Iya. Jadi cuma 60 menit maksimal. Iya. Dan konon kabarnya sekarang makin pendek lagi kan durasi perhatian. Makin pendek lagi. Iya. Gen Z katanya tuh hitungannya udah menit Pak. Iya. Nggak lagi bisa jam-jam atau apalah gitu ya. Makanya betul. Kalau kita lihat di sosial media itu kan video-video itu, waduh mohon maaf nih Pak ada tamu. Wah, ya. Rezeki itu. Tapi kalau orang kehutanan saya kira ini bagian dari ekosistem kan. Ini berarti ruangan ini bagus ya, karena diminati oleh. Jadi teman-teman yang belum tahu Pak Mayung ini dari Fakultas Kehutanan, tahu kan adik kelasnya siapa tahu ya. Jadi kita nggak usah sebut. Oke. Terus itu kan tadi hal-hal yang lucu ya. Kalau saya sih banyak lah gitu ya. Misalnya tentang tadi itu yang pokoknya begitu kita off kan kelasnya atau ternyata banyak yang masih belum off, itu salah satu ciri-ciri itu ya. Itu kita harus bersedih tuh sebenarnya melihat begitu tuh. Terus yang kedua soal off cam on cam tadi kita udah bahas itu ini banget. Yang lain yang saya sering dengar itu adalah emaknya marahin anaknya itu. Mungkin beberapa kali kita dengar tuh. Bukan marahin sih, dipanggil-panggil gitu. Suruh makan lah. Itu lumayan yang itu. Dan itu terdengar kan? Terdengar. Ada yang nyuruh mandi, ada juga. Tapi itu sekarang kadang-kadang saya jadikan itu tuh bahan intermezzo juga. Kalau yang paling sering sih paket gitu. Aduh, ini segmen terakhir nih Pak. Yeah. Apa sih pesan Pak Mayung sebagai satu kita dosen sama-sama juga mengalami kesulitan itu ke para dosen Pak? Ya. Ini kan kita ngomongnya di dosen ada yang senior junior segala macam tuh. What is your message? Ya. Karena ini situasinya kan memang begini kan kita. Pesannya Pak? Ya sebenarnya nggak cuma harus ke sama dosen ya. Yeah. Artinya kita sebagai manusia itu kan dilahirkan sebagai seorang pembelajar. Right. Ya, artinya setiap saat tuh kita wajib untuk belajar. Kita nggak menuntut belajar pun, yang di hadapan kita itu mesti membuat kita harus belajar. Setuju Pak. Ya kan. Nah maka apapun kondisinya, ya kita sebagai dosen ataupun mahasiswa kita harus adaptif. Kemampuan adaptif itu yang sekarang kayaknya dituntut semakin tinggi. Setuju. Ya kan? Setuju. Sehingga semakin berat, mungkin iya gitu ya. Tapi nyatanya sekarang kita semua nyaman kan? Yes. Dosen ditanya milih daring apa milih luring? Ya kalau bisa daring kan gitu ya. Dulu susahnya minta ampun, diminta untuk daring kan gitu. Maunya ke kelas. Betul. Nah itu proses adaptasi yang menimbulkan zona nyaman. Ternyata setelah kita evaluasi, zona nyaman ini tidak selamanya bagus gitu ya. Harus dirubah lagi. Nah maka kita harus mulai membiasakan lagi untuk mengkombinasikan setuju banget dengan luring.
Karena beda banget memang strategi kita kan kalau daring. Maksud saya ya strategi dalam arti praktiknya lah. Bangun pagi jam berapa, ngapain jam berapa, itu tuh beda sekali Pak. Kalau dulu kelasnya jam 7 ya gimana sih? Kalau kelas jam 7 tuh nggak bisa main-main gitu. Etiknya gimana ya? Iya kan. Belum lagi kalau yang masih punya anak kecil harus ngantar kemana-mana, itu saya bayangkan itu mesti ini banget. Kalau sekarang kan betul-betul literally bangun tidur langsung ngajar tuh bisa gitu. Terus masih untuk ya jadi intinya adalah adaptasi ya. Kita merasa itu ya tidak hanya untuk ini kan adalah salah satu contoh saya Pak. Ya, betul. Kita harus beradaptasi gitu. Nah, kan mahasiswa ada yang angkatan 2020, 2021 Pak yang belum pernah kenal sama kampusnya. Iya, angkatan 2020 dan 2021. Persis. Itu kasih dong Pak mereka pesan apa sih? Ya. Satu kilo mereka tuh, kasihan mereka semua. Iya. Kalau untuk mahasiswa UGM ya. Harapannya kan ini setelah UTS ini atau minggu depan itu kan kita sudah bisa mulai melaksanakan PTM secara terkendali. Ya. Dan pastinya sekarang semua fakultas itu sudah punya tim untuk KBM Bauran yang cukup powerful. Koordinasi dengan banyak pihak juga sudah dilakukan, termasuk dengan masyarakat sekitar kampus. Jadi sebenarnya komunikasi UGM dengan masyarakat sekitar kampus itu pun intensif. Menyambut mahasiswa mau datang itu pun juga kita sampaikan ke mereka. Iya. Apa yang harus dilakukan? Karena nggak bisa kita sendiri kan. Nggak bisa. Mereka di kos-kosannya gimana, di RT-nya gimana kan gitu. Betul. Nah sehingga ya mari kita sambut dan semuanya disiapkan. Jangan khawatir lah mereka kira-kira. Jangan khawatir ya. Oke. Terutama Bapak Ibu orang tua ya. Iya, betul. Insya Allah UGM juga bertanggung jawab. Penting ini. Proses penyelenggaraan PTM terkendali. PTM terkendali kita sebut. Terkendali. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke saya, setelah UTS jawabannya adalah iya. Kita PTM terkendali. Iya. Tapi berapa kali masuk segala macamnya itu akan diatur. Oleh tidak saja prodi tapi juga dosennya. Oleh dosennya. Kalau dosennya merasa perlu, iya. Kalau tidak berarti akan ada komunikasi gitu ya. Iya, betul. Oke. Pak, kita doakan rencana ini berjalan baik. Amin. Dan hasilnya juga bisa diterima. Pasti akan ada penyesuaian saya yakin. Tapi itu ya itulah gunanya ada pusat kajian gitu kan. Iya. Kan harus adaptif. Pusat inovasi dan kajian akademik itu tadi. Nanti akan ada kajian-kajian lagi. Iya. Baik, matur nuwun Pak Mayong atas rauhnya di sini, luar biasa. Sama-sama, Bli. Sampai jumpa lagi nanti. Thank you. Siap. Matur nuwun.